Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. West Ham United menjamu Manchester United pada pekan ke-11 Premier League, Minggu 6 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga di Stadion Olympic London, United mampu menang dengan skor 1-3. United sebenarnya tertinggal lebih dulu di babak pertama. West Ham mencetak gol dari aksi Thomas Soucek. West Ham unggul 1-0 hingga babak pertama usai. United baru bangkit di babak kedua. Setan Merah mencetak 3 gol dari aksi Paul Pogba, Mason Greenwood, dan Marcus Rashford. Hasil ini membuat United selalu menang pada 9 laga tandang terakhir di Premier League. United kini berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 19 poin. Dan West Ham di posisi ke-7 dengan 17 poin. Sebuah saran diberikan Paulo Kondo kepada Paul Pogba. Ia menilai sang gelandang harus meninggalkan MU demi menghidupkan lagi karirnya. Menurut Kondo, Pogba dahulu merupakan gelandang muda yang sangat berbakat. Ia menilai apa yang ditunjukkan Pogba di Juventus jauh lebih dahsyat daripada yang ia tunjukkan di Manchester United. Di Juventus, Pogba adalah pemain yang sangat hebat. Ia berkembang dengan sangat cepat, dan kita jarang melihat gelandang dengan kualitas seperti dirinya. Menurut Kondo, Pogba mengalami kemunduran selama membela Manchester United. Ia menilai demi kebaikannya sendiri, Pogba harus segera angkat kaki dari Manchester United. Manchester United sendiri diberitakan sudah siap berpisah dengan Paul Pogba. Sang gelandang bakal dijual dengan harga sekitar 60 juta pound sterling. Sebuah dukungan diberikan tim Cahill kepada Edinson Cavani. Ia menilai striker Uruguay itu bakal menjadi pemain yang krusial di Manchester United. Menurut Cahill, Cavani merupakan striker dengan kualitas yang luar biasa. Jadi ia menilai sang striker bakal jadi mesin gol yang menakutkan bagi MU. Dia adalah pemain yang besar dan juga berpengaruh. Dia memiliki insting yang tajam, di mana ia bisa berada di tempat yang tepat untuk menyundul bola yang terlihat akan keluar dari lapangan. Dia selalu proaktif dan tidak reaktif. Saya sangat senang melihat sundulannya karena situasinya itu cukup canggung untuk berlari. Ia tidak perlu menoleh ke arah gawang karena ia tahu kemana bola sundulannya akan mengarah. Cahill berharap para pemain MU bisa memberikan servis yang lebih baik untuk Cavani. Jika itu terjadi, maka sang striker akan jadi pemain pembeda bagi United. Sejauh ini, Cavani sudah mengoleksi 3 gol bagi Manchester United. Gol pertamanya ia cetak ke gawang Everton sebelum jeda internasional November kemarin. Sebuah penilaian diberikan Rene van der Gijp kepada Donny van de Beek. Ia menilai gelandang 23 tahun itu tidak berada di level yang tepat untuk membela Manchester United. Menurut van der Gijp, juniornya itu lebih layak membela tim sekelas Everton ketimbang membela Manchester United. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Van de Beek masih memiliki fleksibilitas yang dibutuhkan? Menurut Anda, apakah dia bisa bermain lebih baik daripada musim yang bagus di Liga Champions beberapa musim yang lalu? Dengan kemampuannya yang ia miliki, ia lebih cocok bermain di tim seperti Everton. Van der Gijp juga tidak heran jika Van de Beek kesulitan jadi starter di MU. Ia menilai sang gelandang jauh kalah kelas jika dibandingkan dengan Bruno Fernandes. Di laga kontra PSG, Van de Beek dimasukkan sebagai pemain pengganti. Ia bermain di 15 menit akhir pertandingan saat MU bermain dengan 10 orang. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Sergio Ramos bukan isapan jempol belaka.
Setan Merah tengah menyusun rencana untuk mendatangkan bek Real Madrid tersebut. Menurut laporan tersebut, pihak MU sangat tertarik untuk merekrut Ramos. Meski sang bek berusia 34 tahun namun belum ada penurunan terlihat dalam performanya. Ramos selalu tampil apik saat diturunkan di skuad Real Madrid. Dengan kemampuan dan juga pengalamannya, Ramos dinilai bakal membuat pertahanan MU semakin perkasa. Namun laporan itu mengklaim ada satu halangan Manchester United untuk merekrut Ramos. Aspek itu adalah masalah gaji. Ramos diketahui menuntut gaji yang sangat besar jika bergabung dengan klub lain. Sementara keuangan MU sendiri sedang merugi akibat krisis COVID-19. Jadi jika Ramos bersedia nego gaji, maka MU akan serius mendatangkannya. Beberapa tahun terakhir MU punya pengalaman bagus mendatangkan pemain veteran. Ada Zlatan Ibrahimovic dan Edinson Cavani yang tampil ciamik saat didatangkan United. Raksasa Premier League Manchester United mengungkapkan rencana mereka untuk kembali menyambut kedatangan supporter pada laga kandang. Baru-baru ini pemerintah Inggris melonggarkan larangan mereka untuk menyaksikan pertandingan langsung di stadion. Tim-tim seperti Liverpool, Arsenal hingga Chelsea sudah bisa menggelar laga kandang dengan penonton. Sementara itu saat ini wilayah Greater Manchester tengah berada di tingkat ketiga dalam aturan COVID-19 di Inggris. Artinya Old Trafford masih belum mendapatkan izin untuk menggelar laga dengan disaksikan penonton. Dalam waktu dekat, pemerintah Inggris kembali akan meninjau aturan mereka dan bisa jadi Greater Manchester United akan dipindahkan ke tingkat kedua yang membuat laga sepak bola bisa dihadiri maksimal 2.000 penonton. Manchester United lewat sang petinggi Colette Roche di laman resmi Manchester United, mereka pun mengungkapkan rencana yang sudah disiapkan untuk menyambut kembali kehadiran fans di Old Trafford. Kemungkinan di laga kandang versus Leeds United 20 Desember mendatang. Meski demikian, Manchester United tak semerta-merta mengizinkan semua fans mereka untuk datang ke Old Trafford. Hanya fans yang sudah memenuhi kualifikasi yang bisa menyaksikan laga United. Ole Gunnar Solskjaer menepis anggapan kalau MU tidak konsisten. Solskjaer menilai justru performa MU sudah lebih stabil. MU sempat menjalani start terburuknya di sepanjang sejarah Premier League dengan menelan 2 kekalahan dan cuma 1 kali menang di 3 laga perdananya. Hasil-hasil tersebut sempat membuat MU terlempar ke papan bawah klasemen Liga Inggris. Belakangan MU melewati tren positif di Premier League. Setan Merah memenangi 3 pertandingan terakhir secara beruntun di Premier League. Terakhir mereka menang secara dramatis atas Southampton dengan skor 3-2. Rangkaian kemenangan tersebut mengangkat MU ke peringkat ke-9 klasemen Liga Inggris dengan 16 poin dari 9 laga. MU yang masih punya 1 laga tunda itu cuma tertinggal 5 angka dari Tottenham Hotspur yang ada di puncak. Namun, MU juga baru saja kalah dari PSG di Liga Champions tengah pekan kemarin. Bermain di kandang sendiri, MU kalah dengan skor 1-3. Itu berarti MU cuma menang 3 kali dalam 8 laga terakhirnya di Old Trafford di semua kompetisi. Meski demikian, Ole Gunnar Solskjaer tak sepakat jika MU disebut tidak konsisten. Menurutnya performa MU justru lebih konsisten meski tak selalu berakhir dengan kemenangan. Tergantung Anda mau mundur berapa pertandingan, kata Solskjaer saat ditanya soal inkonsistensi MU. Kami sudah bertanding melawan beberapa tim fantastis. Kalau Anda mundur 30 atau 40 pertandingan, saya kira kami adalah salah satu tim yang performanya paling konsisten di Premier League. Lanjutnya, tentu saja Anda kecewa ketika kalah. Saya kira kami main sangat bagus di hari Rabu dan kandang margin tipis yang menentukan pertandingan. Performa melawan PSG jauh lebih bagus daripada saat melawan West Brom. Tapi Anda menang melawan West Brom dan tidak dapat 3 poin saat melawan PSG. Saya kira performa buruk kami makin sedikit dan kami semakin konsisten. Anda tidak pernah bisa mengendalikan hasil akhir, itu ditentukan oleh margin yang kecil, kata Solskjaer. Sebuah pendapat diutarakan Paul Parker. Mantan bek MU itu menilai Edinson Cavani merasa stres harus bermain dengan Anthony Martial dan Marcus Rashford.
Ia menilai bahwa untuk saat ini Cavani masih belum satu frekuensi dengan Martial dan Rashford. Ia menilai Rashford saat ini terlalu egois sehingga ia enggan berbagi peluang dengan Cavani. Selain tidak satu frekuensi, ia menilai performa kedua penyerang MU itu juga tidak konsisten. Ia merasa itu akan memberikan dampak buruk bagi Cavani yang terkenal akan konsistensinya. CEO Manchester United Edward Ward berjanji untuk membiayai Ole Gunnar Solskjaer pada jendela transfer musim panas mendatang. Ia menjamin Solskjaer akan mendapatkan pemain baru. Woodward telah memberikan dukungan kepada Solskjaer selama 2 tahun terakhir, bahkan di tengah spekulasi tentang masa depan sang manajer di Old Trafford. Solskjaer telah menghabiskan 180 juta pound sterling sejak musim panas 2019. Pengeluaran MU akan terus berlanjut karena Woodward telah berjanji untuk memberinya lebih banyak uang. Woodward menambahkan tidak mudah bagi MU untuk menyeimbangkan finansial di tengah pandemi virus corona. Namun manajemen klub tetap berkomitmen. Saya memberitahu forum ini pada bulan April bahwa kami tetap berkomitmen untuk memperkuat skuad, sembari disiplin dalam pengeluaran kami selama pandemi, katanya. Saya yakin kami telah mewujudkannya dengan penambahan yang kami lakukan selama musim panas, membuat total pengeluaran bersih 180 juta pound sterling sejak musim panas 2019. Ini lebih banyak daripada klub besar Eropa lainnya selama periode itu. Kami akan terus mendukung Ole dengan pendekatan perekrutan jangka panjang pada bursa transfer musim panas.